Record. Oke deh. Ada canggih pisan, guys. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah kayak Ustadz wabarakatuh. beneran aja ya. Ustaz Pertama-tama, Ridwan. ibu-ibu yang saya hormati dan Bener, saya enak ya suaranya cintai, dari orang. marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini setelah kita off selama 4 bulan, kita bertemu kembali dalam ruang pertemuan kajian. Cuman ada yang berbeda di hari ini, yaitu kita kajiannya online ya. Yang selama ini kita offline tapi hari ini online disebabkan karena pandemi yang belum selesai. Kita menjaga Karena keluarga new normal. masing-masing ya, karena keluarga masing-masing jadi kita tidak ada salahnya melanjutkan kajian walaupun dengan online, nggak Ya. tidak merubah niat dan maksud tujuan kita ya. Moga-moga Ya. Allah memberikan kemudahan, memberikan inspirasi ya, memberikan keberkahan, memberikan panjang umur pada kita semuanya ya, memberikan apa yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nek selalu disehatkan, Waheni juga diberikan ketegaran dalam merawat keluarga, Mbak Reza juga ya dalam membesarkan anak-anak, moga-moga diberikan apa namanya kemampuan, kesabaran terutama ya di tengah sedang mengembangkan bisnisnya juga dan juga sedang membangun keluarganya. Moga-moga diberikan kekuatan dan kesabaran ya. Amin ya Amin. rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, guru kehidupan kita, pembimbing spiritual. Berkat kehadiran beliau, kita sekarang berada di dalam ajaran Islam, di mana ajaran Islam menjadi way of life kita, menjadi jalan kita menuju akhirat, jalan kita menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Em, di minggu lalu, Mbak Reza menghubungi saya, kita melanjutkan kajian katanya gitu kan ya. Dan apakah ada tema yang mau dibahas secara spesifik? Karena kemarin Mbak Reza ngomong tentang bagaimana kalau kita membahas tentang sholat gitu kan ya. Soalnya Ya. sholat itu penting banget gitu, betul ya. Jadi kalau memang itu mau kita bahas, saya juga sudah menyiapkan beberapa materinya juga. Dan kebetulan juga ada ibu-ibu juga yang sebelumnya juga meminta membahas tentang sholat. Karena dia merasa sholat selama ini tuh hampa gitu ya. Oh. Selama ini sholatnya kok aku sudah sholat setiap hari tapi tetap aja merasakan kegalauan gitu. Musibah apa selalu dihadirkan masalah-masalah gitu. Dan apa sih ini semuanya, dan dia pengen dekat dengan Tuhan, nah, dengan menggunakan jalan sholat tersebut. Tapi sebelum ke sana, bolehkah sharing terlebih dahulu kira-kira apa yang terjadi selama 4 bulan ini? Nek, gimana pengalaman batinnya gimana? Bu Heni juga gimana? Mbak Reza gimana? Silahkan kalau ada yang mau sharing terlebih dahulu. Barangkali itu bisa menjadi pembuka sharing kita di sore hari ini. Silahkan. Mulai dari siapa dulu nih? Naik dulu dong. Nek dulu dong. Iya Enggak, nih, gimana nih? Apa aja Nek? Silahkan Nek. Kita alhamdulillah nggak ada bertemu tangan di apa-apa. sini ya, silahkan. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Berjalan lancar. Berjalan lancar ya. Terus? Bukan saya, Bu. Dia tak kenal. Enggak, maksudnya mungkin maksudnya punya anak-anak ke sini nggak bisa kayak gitu tuh perasaan, terus kita juga mau Ya, belajar dari Nek ya itu gimana pengalaman-pengalaman ya eh, dengan selama keadaan seperti pandemi? ini dengan sendirinya kita jadi kangen gitu sama anak cucu gitu ya, tapi bagaimana lagi ya keadaan kan. Yes. Jadi Alhamdulillah selama ini, kita diberi sehat, kita ah, hanya doa aja, sama-sama berdoa lah supaya diberi kesehatan lahir batin rohani jasmani. Yang penting itu kita diberi sehat, kita bisa apa melakukan sesuatu
dengan baik gitu. Jadi selama ini tuh eh keluarga, anak-anak jarang ketemu ya gara-gara ada apa namanya pandemi. Padahal rasa Ya, kangen tidak bisa dibendung. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan sehat, sehat ya. Alhamdulillah kalau gitu. sehat. Itu yang harus kita syukuri bahwa dalam keadaan apapun kita harus selalu sehat. Em, sekarang kan tidak perlu berjumpa fisik untuk bisa apa namanya mencurahkan rasa kangen disebabkan karena kondisi seperti ini. Kan bisa telepon, Hmm, bisa video iya, call, kan ya bisa teknologi ya, ngobrol. Itu kemajuan juga teknologi udah kemajuan teknologi membantu kita. Jadi jadi membantu kadang-kadang banyak. membantu banyak banget. Jadi kadang-kadang rasa cinta kangen itu nggak terkurangi kok gitu. Tetap rasanya akan tersambung pada orang yang dikangenin. Ya, asalkan itu datang dari hati yang tulus, itu pasti datang kok. Ada waktunya nanti kita akan ketemu kok, ada waktunya. Karena ini pun tidak akan berlangsung lama, sebentar lagi selesai. Begitu selesai nanti kita Insya Allah. ketemu ya. Jadi ini pun suasana ini pun meningkatkan kesadaran kita untuk memaknai hubungan yang real itu seperti apa kan? Apakah hubungan yang real itu ditentukan oleh ketemu atau juga oleh hal yang lain? Ini juga di challenge gitu. Ya, orang jadi jauh secara psikologis ada gara-gara seperti ini kan jarang ketemu. Apalagi secara fisik kan gitu. Secara fisik jauh, secara psikologis jadi jauh, akhirnya yang tadinya dekat menjadi menjauh. Di situ juga diuji, Nek, mana orang yang benar-benar real berteman, bersahabat, berkeluarga juga akan kelihatan gitu loh. Ada orang yang menggunakan alasan seperti ini nggak mau ketemu ada juga ya, tapi makanya di situ yang benar-benar punya cinta akan menunjukkan kualitasnya di situ. Termasuk anak, termasuk orang tua dan segala macam. Ya, ya gitu ya Nek ya. Jadi yang penting anak-anak sehat ya. Yang penting keluarga sehat itu yang Penting penting ya. sehat, Iya, penting yang penting apa sama. sehat gitu ya. Dan jangan lupa dan juga yang penting berbahagia. Itu yang penting. Sehat menderita juga Jangan aduh lupa gimana gitu. Bu ini eh, silakan. anu, itu aku senang mulainya dari itu aja, dari yang barusan buntutnya tuh. Yang penting jangan lupa bahagia. Ya. Jadi gini ya, kalau saya tuh sekarang jadi baru ngeh juga gitu loh. Mm. Tuh, baru ngeh juga gitu loh bahwa sebenarnya aku punya ya, dari dulu bahagia-bahagia aja begitu sih. Biasa-biasa aja gitu. Nggak ketemu atau enggak atau apa. Sekarang selama ini aku merasakan sama adik-adik dan keluarga adik-adik itu ketemu karena kita punya, kayaknya saya tertolong dengan adanya WA group ya, Yes. sehingga agak agak rancu antara ketemu sama enggak, rasanya sama aja ternyata Yes. sama, Yes. cuman ada lebih 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 aturan sekarang itu, lebih lebih teratur. Kalau bercanda nggak bisa bercanda kayak gimana, nggak kayak waktu ketemu, kadang-kadang jadi salah gitu ya, Yes. terhindarkan dari hal-hal yang demikian. Ha-ha. Ternyata lebih enak hidupnya, lebih lebih clear, nggak ke bawah arus Yes. chaos yang saya kan susah bilang enggak. Jadi kalau dulu kalau dipikir-pikir aku lihat lagi, oh aku tuh keseret, aku udah punya rencana ini, kalau bilang gini iya, jadi gue bingung dengan waktu kadang-kadang gitu. Sekarang udah jadi lebih clear aja, dan saya nggak terganggu dengan nggak ketemu-ketemu gitu, biasa aja. Yes. Cuma ada satu satu saya udah tahu sekarang bonding saya kemana. Oke. Bondingnya cuma sama keluarga, Yes. nggak ketemu cucu yang di Adora, kan di sini cucu semua udah ada dengan Ya. Resa, Ha. empty rasanya. Yes. Mereka juga pengen ketemu. Nah pada saat kita sudah Halo? Halo? Sinyalnya hilang. Halo, sinyalnya hilang. Halo? Ya, sinyalnya hilang. Halo?
Sinyalnya hilang, Sam. Dari sananya. Yang di sana yang hilang. Nge-freeze. Ya, hilang. Nih, udah. Ya, hilang sinyalnya ya. Hilang sinyalnya. Halo? Halo? Sinyalnya hilang. Kalau pakai sinyal WiFi mungkin begitu. Jadi tadi ngobrol mama ngomong Halo? 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 Halo, Ah, Dik. oke. Udah ada ya? Udah ada ya? Halo? Ya, hilang lagi. Sayang, maafin aku tadi ya. Saya mau ngajar. Yang Oke, ini udah ada ya? siapa yang sinyalnya siapa yang buruk? Si Sini apa situ? sinyalnya di situ yang buruk karena di situ mungkin pakai WiFi kali. Iya iya pakai Ya, di wifi. sini. Ya. Dibuka aja kayaknya. Kalau di sini pakai apa namanya? Paket data, jadi di sini stabil. saya mau ngetes juga dari sini. Halo, Pak Tunggu. Oh, Ada suaranya? Ya, itu kalau ada suaranya. suaranya kedengeran, halo aja. Nah, iya ya. Oke. Siap, Pak Tunggu. Apa kabar ya? Sehat? Alhamdulillah. Lanjut, oke, lanjut. Siap, siap, siap. Iya, Oh iya nih sini nggak ada. udah Dibuka tadi udah sebagian udah kedengeran kan? Ya, Aku ya kedengaran. aja. Ya. Ya, pokoknya ternyata bonding saya nggak seperti yang saya bayangkan sama teman dan lain-lain. Cukup sama keluarga aja udah cukup, sama belajar. Hmm. Ya. Buku dan dirimu selalu disebut-sebut. Pengen Kenalan. pengen belajar sama Abi. Kenalan. Iya. Nggak bisa dihindarkan itu. Sudah tahu sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu ya. Makanya niatan itu akhirnya kemudian diwujudkan di hari ini ya. Ya. Gitu. Ya. Alhamdulillah. Iya. Oke. Jadi Sekarang monggo, Resa. ya, Mbak Reza, Oh, bahas. saya mau komen dulu sedikit yang tadi yang dibilang sama Ibu. Oke. Di masa sekarang memang kita dituntut untuk jujur kok sama diri sendiri kan ya. Untuk jujur dan tidak bisa lagi berpura-pura kan. Dulu mungkin bisa saja saat itu apa namanya nggak kumpul sama keluarga nggak enak dan segala macam. Sekarang udah nggak bisa begitu. Akhirnya suasana seperti ini memberikan kita pelajaran bahwa eh, sometimes nggak ketemu juga nggak apa-apa kok gitu kan. Yang penting rasa cinta di dalam itu tidak berubah gitu loh. Dan di saat ini juga kita menghilangkan rasa tidak enakan yang ibu tadi bilang itu kan. Feeling empty di dalam diri itu sebenarnya adalah eh, keadaan yang natural gitu loh. Yang natural yang mungkin kalau tidak dipaksa oleh keadaan seperti ini nggak bisa empty gitu loh. Nggak bisa zero, nggak bisa kosong. Iya. Selalu akan dibebani dengan rasa tidak enak, harus ke sini, harus ke sana, harus ketemu ini, ketemu apa semuanya. Yang kadang-kadang kalau saat tertentu bisa menjadi burden buat kita kan gitu. Tetapi kalau Iya, kita bisa melewati itu dengan baik, bahwa segalanya dibangun atas nama cinta dan kenaturalan itu sendiri, nggak apa-apa kok gitu. Ada waktunya mereka juga mungkin butuh sendiri juga, kita butuh sendiri. Nah, ini semuanya nanti mengharmoniskan gitu loh. Harmonis dengan sendirinya kan gitu. Jadi dan salah satu bahwa itu harmonis adalah kita bahagia menjalaninya. Itu yang penting gitu. Ya, Kalau ada ya, tenang sesuatu dan bahagia. tenang dan bahagia. Kalau ada sesuatu yang bergejolak dalam pikiran, ya, suasana itu tidak bahagia buat kita gitu lah. Itu satu sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan harus segera kita bereskan sebelum sesuatu itu menguasai diri kita.
Karena kalau dibiarkan terlalu lama, itu bisa menguasai pikiran, bahkan bisa mensabotase diri kita, sehingga kita lama-lama menjadi itu. Lama-lama kita didominasi oleh perasaan seperti itu. Segera hilangkan. Kemarin itu saya bilang sama salah satu anak yang diposting di Instagram itu, ya kan, anak kecil usia SD SMP gitu, saya sempat sharing sama mereka bahwa you are naturally happy and peace. Secara natural kamu itu damai dan bahagia, ya kan? Dan itu adalah identitas aslimu gitu. Itu adalah ruh Tuhan yang dihadirkan ke dalam tubuh kita. Tapi ketika engkau sedih, marah, kecewa, kesal semuanya, just realize, sadari bahwa itu bukan kamu. Saya bilang gitu kan. Itu adalah perasaan yang mampir aja karena sesuatu hal. Dan jangan fokus di situ. Nanti juga dia akan pergi kok. Tenang aja gitu. Nah, ada caranya juga tertentu yang bisa dilaksanakan. Begitu ada perasaan sedih, kesel segala macamnya, jangan fokus ke sana. Balik ke dalam diri yang tadi happy, tenang, damai, bahagia. Nggak ada apa-apa kok. Begitu kita kembali ke center, Cukup. begitu kita kembali ke Iya, cukup center, semua. cukup. Begitu kita kembali ke Semuanya center, cukup. ke zero itu tadi itu, semua yang mengganggu tadi jadi powerless. Dia tidak punya kekuatan lagi mengganggu kita kok. Gitu. Nah gitu maksudnya. Jadi, Iya. Iya. saya juga berharap bahwa pembelajaran sholat itu bisa mampu membawa kita ke center gitu loh. Membawa kita ke ruang batin terdalam gitu. Ya Nek ya. Jadi bukan hanya sekedar sholat nanti Iya. gerakan-gerakan aja, memenuhi Bukan untuk kewajiban, kelihatan sholat ya, ya. biar kelihatan sholat ataupun nggak enak sama Tuhan kalau nggak sholat kan ada seperti itu, nggak enak sama Allah kalau nggak sholat, Menggugurkan kewajiban. aku diliatin Nanti nggak terus bisa gitu, minta. gitu kan? Iya, ada orang yang misalnya, aduh belum sholat asar nih, nggak enak, rasanya nggak nyaman. Oh, ada perasaan seperti itu tolong diobservasi. Kenapa? Apakah itu rasa tidak enak, itu rasa tidak nyaman dikarenakan kita karena kebiasaan, atau justru rasa tidak enak karena eh, kita sudah keluar dari center kita, kita sudah keluar dari spiritual kita, gitu loh. Karena kalau tidak sholat secara hakikat, berarti kita sedang keluar dari eh, jalur ilahiyah kita, gitu loh. Karena ada dua rasa tidak enak. Satu rasa tidak enak sama manusia, kedua rasa tidak enak sama Allah. Lebih halus kalau rasa tidak enak sama Allah. Allah nanti, kok sama gua nggak enakan sih? Gitu maksudnya. Jangan nggak enakan dong. Karena ada orang yang ketika misalnya nggak mau membatalkan ketemu kita gara-gara nggak enak, kita juga nggak enak. Aku nggak enak nih, nggak ketemu Bu Heni, datang aja deh. Datangnya dengan terpaksa, ya kan? Bukan dengan ketulusan. Bu Heni sudah ngundang saya nih di acara ulang tahunnya. Aduh, gara-gara menjaga pertemanan dan segala macamnya, aku datang aja deh karena nggak enak gitu loh. Padahal hatinya sebenarnya sudah nggak mau datang karena ada urusan lain segala macamnya. Nah, hubungan yang tidak enak ini nanti justru menjadi beban buat kita. Kita tidak freedom dari dalam, nggak merdeka, gitu. Tidak membawa kebahagiaan. Tapi kalau hubungannya bukan karena nggak enak, tapi hubungannya karena cinta, karena love, karena ketulusan, datang pun dengan happy, dengan bahagia, dengan aku mau ketemu keluarga mereka, mereka juga saya senang ketemu aku gitu. Sama Tuhan juga begitu. Jangan nggak enakan, ya. Jujur sama Tuhan, harus jujur. Kalau misalnya selama ini kita sholat sama Tuhan misalnya karena beban, jujur juga sama dia. Ya Allah, kenapa? Selama ini aku sholat nggak enak. Kalau kalau ninggalin segala macamnya. Bantulah aku untuk memperbaiki keadaan ini. Kan gitu ya. Bantulah ya Allah gitu. Sama siapa lagi kalau kita kalau bukan sama Tuhan tentang kejujuran. Walaupun kita nggak jujur, Tuhan sudah tahu. Allah sudah tahu gitu keadaan kita gimana kan. Kita sembunyikan, Allah sudah tahu. Allah hanya pengen kita jujur pada dia. Makanya dalam hal ibadah itu pun, just to be honest and sincere with him, katanya. Jujur dan sincere lah kepada dia. Karena itu yang dia butuhkan. Eh, buk, eh, karena itu yang kita butuhkan, bukan dia butuhkan ya. Karena itu yang kita butuhkan. Ya, Iya, nggak butuh apa-apa. butuh apa-apa. Semua, kalau saya mau bilang secara vulgar seperti ini, Allah punya semuanya kan. Punya dunia,
punya materi, punya apapun Allah punya. Hanya satu yang tidak punya, cinta kita pada Dia. Hanya satu yang tidak punya, cinta kita pada Dia. Kenapa? Karena kita nggak memberinya gitu. Bukan bukan berarti Allah tidak punya cinta, tapi itu datang dari kita gitu loh. Kita yang harus membawa cinta ini pada Dia gitu. Ya kan? Ibaratnya nih, Mbak Reza misalnya atau Bapak Tunggul, ada seorang suami istri, suaminya kaya banget gitu kan, tapi istrinya nggak cinta sama dia. Ya buat apa kan? Hidupnya akan garing gitu. Semua yang si suami punya itu punya semua, tapi dia tidak punya cinta dari istrinya. Nah, sementara yang dia butuhkanlah cinta dari istrinya. Nah, untuk apa? Bukan untuk melengkapi hidupnya, tapi eh, agar sang istri pun itu memberikan dirinya yang terbaik kepada suaminya ini. Nah, kita pun memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Gitu loh cinta kita. Nah, sekarang kita periksa diri sendiri. Apakah kita punya cinta itu pada Tuhan? Kita koreksi diri sendiri. Kita lihat gitu ya. Bu Ne ya. Jadi ibadahnya pun Ya. harus atas dasar cinta. Rindu sama Allah. Seperti rindunya pada kekasih. Rindu kepada sang ilahi yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Yang memberi kita beragam yang kita butuhkan. Kita harus mencintai dia. Beribadah dengan cinta akan lebih nikmat dibanding beribadah dengan ketakutan. Ya, nanti kita akan sedikit-sedikit ngobrol tentang ini. Gitu ya, Bu ya. Jadi itu komen saya untuk Ibu. Saya mau dengar dari Mbak Reza dong. Iya. Jadi Kenapa sholat gitu ya? Ya, Tema kenapa yang sholat? diminta itu tema yang kita secara pribadi apa namanya? Ya buat diri sendiri juga kayak pengen ngurut kabel gitu kan. Ya, Kalau udah apa jadi selama pandemi ini tuh jadi banyak ngedengerin apa tuh namanya? Dengerin si Abu Marlo, tahu nggak? yes. Yes. Si Tahu. si Abu Marlo kan banyak banget tuh sampai 100 episode. Itu Mm-mm. isinya kan filsafat dan lain-lain gitu kan. Iya benar. Iya. Jadi Termasuk ada Bang Dame di kayaknya situ tuh ya. memori apa namanya? Kayak memori dulu kayak kuliah apa segala macam kebuka lagi gitu. Terus jadinya kalau pengen ngurut kabel gitu kan kayak wah nih yang roots-nya banget nih mestinya nih ngurutnya dari sholat gitu kan. Mm-mm. Kayak butuhnya tuh itu supaya juga kalau manfaatnya gitu kan nyuruh anak-anak sholat gitu kalau pengennya kan apa ngajarinnya kan apa kayak kenapa kamu melakukan sholat gitu jadi Ya, dari situ sih gitu. oke. Itu aja sih Bi. Ya. Jadi dari sekian kumpulan banyak informasi jadi pokoknya kayaknya rasanya nih mesti ngurutnya dari sholat gitu. Yes. Oke. Baik. Pak Tunggul. Terima Ada kasih. Tunggul mau? Oh iya, ya. Ya. Sok. Tunggu, silakan Pak. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ji. Kang Abi, selama masa pandemi ini yang saya rasakan itu agak besar sekali karena saya agak lama tidak ikut sholat berjamaah di musola ataupun di masjid. Bahkan Jumatan itu saya Jumatannya di rumah, Yes. di lohor aja di rumah. Yes. Jadi ketika itu saya merasa, kapan saya, padahal dulu saya hampir sering banget, kalau Jumatan selalu lah ya, Yes. itu wajib. Tapi kemudian ketika saya lohor, saya biasanya keliling ke Masjid A, ke Masjid B, itu terus selalu hampir ke Mr. BJ itu, terus nanti asarnya di mana kayak gitu. Nah sekarang bahkan ke masjid atau musola yang ini, yang terdekat ini, Al-Huda ini, saya sudah libur. Nah Yes. untuk itu, pencerahannya atau ininya perasaannya kita, pikiran kita,
itu menjadi utang atau bagaimana? Saya tetap menjalankan sholat 5 waktunya tapi selalu di rumah. Itu mungkin itu gimana? Karena ya agak terutama di Jumatan saya takut karena ada tempelan terus ketemu orang kan. Ini baru sebulan terakhir ini kan baru boleh Jumatan dibuka lagi kan ya. Terus kemudian saya takut ininya terus berdekatan dengan orang yang saya tidak kenal. Itu aja. Ininya bagaimana rasa Yes. mengelola pikiran kita. Yes. Ya. Oke. Baik. Oke, Siap. benahinya gimana? Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya. Ada sebuah hadis Jibril. Ini saya mulai dari doktrin Islam ya, karena sholat adalah salah satu doktrin Islam ya. Ada sebuah hadis Jibril itu yang menceritakan kira-kira seperti ini. Suatu hari Nabi Muhammad lagi duduk bersama para sahabatnya. Oke, sedang ngobrol santai mungkin di sore hari sambil ngopi. Mungkin ya, kopi robusta mungkin ya. Kan Arab gitu ya. Terus habis itu datang seorang lelaki ganteng, tiba-tiba langsung duduk di depan Nabi Muhammad sambil menempelkan lutut ke lututnya. Lalu laki-laki ganteng itu bertanya, "Wahai Muhammad, apa itu Islam?" Nabi Muhammad menjawab, Islam adalah satu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2, mendirikan sholat, ketiga, menunaikan zakat, keempat, melaksanakan puasa, dan kelima, naik haji. Terus orang itu bilang, apa yang engkau jawab itu benar, katanya gitu. Apa yang kuucapkan itu benar. Itu apa itu iman? Nanya lagi dia. Terus Nabi Muhammad menjawab, iman adalah satu, beriman kepada Allah, 2, beriman kepada malaikat, 3, beriman kepada kitab, 4, beriman kepada Rasul atau Nabi dan Rasul, 5, beriman kepada hari akhir, 6, beriman kepada qadar dan takdir. Terus orang itu menjawab, yang kau sebutkan tadi benar, katanya gitu. Terus kemudian, apa itu ihsan? Nanya lagi. Dijawab lagi kemudian, ihsan itu adalah jika engkau beribadah kepada Tuhan, maka seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa Tuhan melihatmu, bahwa Allah melihatmu. Yang engkau katakan itu juga benar, wahai Nabi Muhammad. Terus kemudian jalannya lagi, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi menjawab, yang bertanya dengan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Apa tanda-tandanya? Ada banyak tanda yang disebutkan di situ. Nah, cuman siapa yang bilang di sini? Inilah doktrin yang membentuk ajaran Islam. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Oke? Ada apa tadi? Islam, ada iman, ada ihsan. Ya kan? Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 2. Nah, ihsan ini yang jarang kita sebutkan biasanya. Kita sangat familiar dengan namanya rukun Islam. Yang 5 itu, kita juga sangat familiar dengan rukun iman. Yang 6 itu, tapi kita jarang familiar dengan rukun ihsan. Ketiga hal ini, itu mewakili keberadaan tubuh kita. Ya, rukun Islam itu adalah aspek ibadah yang berkaitan dengan tubuh kita. Karena itu semua yang terdapat dalam rukun Islam itu semuanya melibatkan fisik. Syahadat melibatkan fisik, sholat melibatkan fisik, zakat melibatkan fisik, berpuasa melibatkan fisik, haji juga melibatkan fisik. Ya, sementara eksistensi manusia tidak hanya fisik, ada 3. Ada fisik, tubuh, ada jiwa, ada yang ketiga namanya ruh atau spirit. Ini yang paling dalam nih. Yang ketiga ini yang paling dalam. Yang terletak di antara ruh dengan tubuh ada jiwa. Ini pertengahannya. Ini psikologis di sini. Oke? Jadi saya pengen mengatakan rukun Islam berkaitan dengan aspek tubuh kita. Rukun iman. Kalau kita teliti rukun iman, aku percaya kepada Allah, aku beriman kepada malaikat. Ada kaitan nggak dengan aspek tubuh kita? Nggak ada kaitan. Karena itu bukan perbuatan. Itu adalah kondisi. Itu adalah state, keberadaan, kualitas. Walaupun nanti kualitas dari
tubuh ditentukan oleh kualitas jiwa. Artinya, kualitas keberimanan keislaman seseorang ditentukan oleh keberimanannya. Gitu ya. Jadi rukun iman tempatnya di jiwa, rukun Islam tempatnya di tubuh, dan rukun ihsan yang paling dalam ini tempatnya di hati ataupun ruh, yaitu hatinya sudah terhubung dengan Tuhan. Makanya ketika dia sholat, dia merasa atau dia benar-benar menyaksikan aspek Tuhan. Tapi kalaupun dia tidak uh, menyaksikan kehadiran itu, tapi dia juga merasakan bahwa Tuhan sedang memperhatikan dia, sedang melihat dia. Itu kualitas dari batin kita. Oke, saya ulangi ya. Jadi kita punya 3 aspek, yaitu tubuh, jiwa, dan ruh. Ini berkorespondensi dengan doktrin Islam, yaitu rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Ya, yang akan kita bahas nanti sholat, adanya di rukun Islam, yang dimana tadi juga disebutkan oleh Pak Tunggul kan, saya terbiasa sholat berjamaah, bahkan tidak pernah ketinggalan waktunya, bahkan selalu bergilir dari masjid satu ke masjid yang lain, dengan tujuan supaya sholat saya ini diterima oleh Tuhan, ya gitu kan ya. Sholat saya ini juga bisa mendapatkan nilai di mata Tuhan, bukan juga semata-mata menunaikan kewajiban. Tapi gara-gara ada pandemi di sini, kemudian itu semua bubar. Saya sholat Jumat di rumah, sholat itu di rumah, gimana? Saya sudah terbiasa dengan ini semua, tapi begitu dipaksa begini, ada suasana psikologi atau jiwa atau batin yang tidak nyaman gitu. Itu gimana gitu. Ya, oke. Saya share. Sholat. Nih. Kelihatan nggak? Kelihatan loh. Itu minta share aja. Kelihatan ya? Ini Ya, kecil. saya membuat disclaimer bahwa pembahasan sholat tidak akan selesai 1-2 pertemuan. Bahkan mungkin bisa. Iya, pasti. Iya, Bahkan mungkin jangan buru-buru. nggak buru-buru ya. Jangan Yang buru-buru. penting paham. Nggak boleh. Nggak boleh buru-buru. Jangan buru-buru. Harus panjang sampai Panjang. Pelan-pelan. sedetil-detilnya. Cuma sebelum sampai ke sini, makanya saya ingin juga teman-teman paham yang 3 tadi itu dulu ya. Iya. Yang 3 tadi itu ya, ada tubuh, ada jiwa, lalu ada roh atau ruh. Ruh itu identik dengan hati, ya. Hati bukan hati psikologis. Kita biasanya aku sakit hati nih, itu jelas bukan sakit hati. Ya, itu jelas bukan sakit hati. Itu sakit jiwa namanya sebenarnya kan gitu. Karena hati itu tidak pernah, hati nggak pernah sakit. Hati tidak pernah gundah. Hati itu selalu dalam keadaan damai dan bahagia. Bahasa Arabnya kolbu. Disitulah sebenarnya letak pertemuan antara kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Tuhan kita. Di hati tempatnya. Ada hadis Nabi yang mengatakan hati adalah arasnya Tuhan. Hati orang beriman adalah arasnya Tuhan. Karena disitulah kita bisa menemukan kedamaian, ketenangan, keindahan, kepasrahan, di situ semuanya terletaknya. Tapi manakala terjadi gejolak, ya rasa tidak enak, tidak nyaman segala macamnya, itu bukan hati, itu jiwa. Karena jiwa adalah bentukan yang kita bentuk dari mulai lahir sampai sekarang menjadi tua. Itu jiwa, namanya kelahiran psikologis. Sementara tubuh adalah bentukan makanan yang kita kumpulkan sekarang ini. Ya, jadi saya pun Nek, Pak Tunggul, Bu Heni, Marija juga bisa sama-sama kita sama perspektifnya. Di mana kita mau meletakkan sholat ini, mau diletakkan di aspek tubuh kah? Bahwa dia hanya sebagai gerakan fisik, itu juga tidak mungkin. Ya kan, karena kalau cuma gerakan fisik, ya kita mengabaikan batin dan jiwa kita juga kan, yang harus kita urus. Kita tidak mungkin hanya menggugurkan kewajiban. Ya. Jadi harus ditingkatkan sholatnya, mumpung masih kita sama-sama punya waktu untuk terus menggali mana sholat. Oke. Nanti kemudian itu yang 3 ini tadi, 1 ada tubuh, 2 ada jiwa, 3 ada ruh, yang berkaitan dengan tadi rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, ini juga berkorespondensi nanti dengan namanya ada syariat,
ada tarikat, ada hakikat. Syariat itu seluruh ibadah yang aspeknya berkaitan dengan tubuh fisik dan dengan aktivitas-aktivitas keislaman kita. Hakikat lebih dalam lagi. Itu nanti berkaitan dengan jiwa kita, ya, dengan rukun iman. Kemudian nanti ada hakikat berkaitan dengan batin kita, dengan rukun ihsan tadi itu. Nanti semuanya akan berkaitan. Ya. Ini jika selama ini kita sholatnya hanya menggugurkan kewajiban saja, fokus pada gerakan, nah itu jelas sholatnya di level syariat, bahkan di level fikih. Ya, fikih adalah interpretasi atau tafsir terhadap syariat. Nah, gitu. Diwajibkan atas kamu sholat 5 waktu, itu adalah syariat, ya kan? Tapi pelaksanaannya, gerakannya begini, harus begini, segala macamnya, harus di masjid, harus di musola atau di rumah, itu lebih ke fikih, ya. Karena fikih itu mengurusi masalah eh, praktikal dari syariat. Tetapi nanti kita meningkatkan sholatnya lebih khusus lagi, baru nanti mungkin nanti bisa masuk ke hakikat atau tarikat. Makanya hari ini mau share tentang itu. Oke, yang tadi sudah saya share. Nih, Tunggu. Bi, yes. Oke, jadi sampai di sini kalau ada maaf mau ya. jadi takut lupa. Jadi yang barusan Abi jelasin juga menjawab Mas Tunggul bahwa sholat Jumat itu termasuk syariat mana? Yes. Termasuk syariat. Sholat Biar Jumat. jelas. Ya, sholat Jumat itu juga Pak Tunggu termasuk dalam syariat. Nah, tetapi pelaksanaan di mana segala macamnya itu beda pendapat, gitu loh. Kita rujuk surat, misalnya surat Jumat. Ada Al-Quran nggak di situ? Surat Jumat. Surat Jumat ayat yang terakhir. Nggak bawa. Nggak bawa ya? Ada Oke, nggak apa-apa. Saya lihat di Google ya. Surat Jumat. Di sini. di Google aja mendingan lebih cepat. Ya, ini lagi Google nih. Wajib tapi sunnah. Fajar. Di masjid itu wajibnya, tapi boleh sholat intinya sholat lohor di rumah gitu. Bukan mana ya? Tunggu. Mana ya? Ayat ke Kalau di Al-Quran ada di surah berapa, Bi? Wah, suratnya surat berapa ya? Ya udah, saya juga lupa. Surat Lupa nggak tahu. Tadi lagi saya surat Jumat. Iya, kewajiban kewajiban. Next. Nggak, biar yang itu kan kita mau memaknai kegalauan itu dibutuhkan atau tidak diperlukan galau itu loh maksudnya. Betul, itu penting. Karena itu nanti akan berkaitan dengan ketenangan batin kita kan. Iya, nih maaf. Iya, betul. Karena kan dari si syariat ini bisa mengikat sehingga menjadi galau kalau nggak sholat Jumat gitu loh. Betul, kan? Betul nih. Saya share screen ya. Surat Al-Jumat ayat 9. Ayat 9 nih. Ya. Ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya. Ini ayat berkaitan dengan konteks di mana saat itu orang-orang sangat mementingkan aktivitas perniagaan atau keduniawian. Ya kan? Maka diserulah sholat Jumat agar orang-orang menghentikan seluruh aktivitas jual belinya. Dan Jumat juga menjadi hari agung di dalam Islam kan, bahwa ada satu hari dalam satu minggu harus ada
dalam satu tahun ada satu hari, ada satu bulan yang suci yaitu bulan Ramadan. Dalam satu bulan ada eh, dalam satu minggu ada yang suci itu satu hari dan dipilih hari Jumat. Makanya orang Islam menjadikan hari Jumat sebagai hari yang terbaik untuk melakukan ibadah. Bahkan di dalam beberapa tradisi tarekat itu hari Jumat juga memiliki makna penting. Namanya disebut sebagai, ada yang mengatakan spiritual holiday. Dia dibebaskan dari kewajiban-kewajiban amalan spiritualnya. Ada juga tuh. Dia bebas memilih melakukan amalan spiritual apa. Hari Jumat tuh. Ya. Ya, Jadi baik lagi tadi ke konteks hari Jumat, ya. ke sholat Jumat tadi itu. Ini punya Reza. MUI Wah, itu bis. meliburkan Jumat. MUI kan meliburkan Jumat kan Mm-mm. jika masa pandemi masuk, ya kan? Boleh sholat di Iya. rumah, ya kan? Ya, Berarti haram dan tidaknya atau halal dan tidaknya, wajib atau enggaknya kemarin ditentukan oleh MUI. Kata Iya. MUI, ya, kata MUI nggak usah sholat di masjid, kita sholat di rumah aja. Semua sepakat ya. untuk sholat di rumah masing-masing. Apa yang terjadi? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Akhirnya nggak apa-apa gitu loh. Akhirnya kita kemudian nggak apa-apa Justru juga nggak sholat Jumat di masjid. Oh masih bisa sholat Jumat di rumah gitu kan? Akhirnya sholat zuhur di rumah, Jumat di rumah, it's okay gitu kan? Artinya ketenangan kita saat itu difatwakan oleh MUI. Aman kan ya. Difatwakan tuh gimana maksudnya, Bi? Difatwakan tuh maksudnya diberikan Aturan baru. diberikan perintah oleh MUI bahwa untuk mengurangi penyebaran virus pandemi corona ini, maka masing-masing sholat di rumah. Jumat tidak apa-apa. Bahkan Idul Fitri pun di rumah. Kan gitu kan, masing-masing di rumah. Nggak ya. apa-apa gitu. Kita Akhirnya itu Boleh kan? Tadi pemerintah. boleh. Emang. Iya. Emang, MUI ya. emang diperbolehkan oleh MUI kan gitu. Ya. Nah, sekarang begitu selesai, silahkan kembali lagi untuk kembali sholat Jumat di rumah. Apa di masjid kan gitu kan. Apa yang terjadi setelah itu di batin kita? Apakah agak merasa enteng atau justru merasa balik kembali ke kondisi yang semula? Artinya begitu Pak Tunggul tidak sholat Jumat berjamaah gitu, sekali-kali misalnya, apa-apa deh sekali-kali aku ikut sholat Jumat gitu ya, tapi sekali-kali juga di rumah. Apa perasaan yang terjadi? Entengkah? Atau justru beban? Kayaknya ini nggak bener gitu-gitu. Dan kita cek kembali, nggak benernya tuh di dalam level apa. Saya bilang tadi itu, rasa nggak enaknya ini karena apa? Apakah karena cinta pada Tuhan atau karena aku terikat dengan kewajiban-kewajiban gitu loh. Nah, kita harus mulai bisa memahami ini. Kalau kita misalnya melakukan sholat Jumatnya karena menikmati hubungan kita dengan Tuhan, menikmati hubungan kita dengan Allah, lakukan. Tapi kalau kita sholat Jumatnya misalnya karena eh, nggak enak meninggalkan kewajiban berjamaah dan menghilangkan kehusuannya, itu khawatirnya bisa menghilangkan apa kehusuan kita kepada Tuhan. Sholatnya bukan karena Tuhan, bukan karena Allah, tapi karena kewajiban berjamaahnya. Saya lebih fokus ke situnya Pak Tunggul, bukan fokus ke wajib atau enggaknya, lebih fokus kepada perasaan kitanya, kualitas iman Ya, kitanya pada Allah. Itu yang paling penting soalnya. Karena itu yang dilihat oleh Allah. Iman kita gimana pada dia. Nah gitu. tapi Ya, sekarang sudah Jumatan ya. ke masjid sudah. Sudah, sekarang Oke. sudah di masjid. Cuman kan eh, bagi saya lihat-lihat gitu. Kalau masjidnya berpotensi untuk misalnya memberikan mudarat bagi kita, lebih baik tidak usah. Tapi kalau masjidnya ternyata menerapkan protokol kesehatan yang baik, kita juga aman di situ, bersih, kita datang ke sana. Jadi sekarang berpikirnya seperti itu gitu. Sesuaikan. Karena sudah Ya, dikasih warning juga kan sama MUI untuk supaya, kecuali kalau ini sudah selesai Pak Tunggul, virus sudah hilang semua, baru kita kemudian kembali lagi ke sana. Tetapi itu pun harus dengan perasaan yang baru, ada kerinduan kepada Benar. ibadah sholat Jumat gitu loh. Justru yes, oke. justru kehadiran virus ini bukan semata-mata untuk eh, nggak ada artinya. Ini mengetes kita sendiri gimana keadaan batin kita menerima keadaan semuanya ini.
Tuh ya, Ya, jadi santai, jadi tenang aja. Eh, Selama kita happy dengan apa yang dijalani, berarti kasih sayang Allah juga sedang ada bersama kita. Restu Allah juga sedang ada bersama kita. Oke. Jangan biarkan pikiran kita diganggu setan, Pak Tunggul. ya, Itu yang penting. Jangan biarkan pikiran kita diganggu setan. Karena salah satu ciri gangguan setan adalah kita merasa panik, ragu, kemudian nggak enak, Setan kemudian tuh juga memperpanjang. eh, apa namanya nggak tenang, ya gitu. Dan kita ngecek Setan banyak motivasinya ketika melakukan sholat Jumat. Ya, gitu ya. Kira-kira Pak Tunggul. Jadi eh, yang ingin ya, dibilang oleh ayat ini, yang ingin dibilang oleh ayat ini adalah kalau masuk hari Jumat, back to the center gitu loh. Kembali ibadah. Maksudnya kembali kepada kesadaran. Urusan dunia kamu tinggalkan gitu. Urusan pribadi, ego segala macam ditinggalkan semua. Saya memahaminya justru seperti itu. Jual beli kehidupan dunia itu kan masalah-masalah yang di luar ibadah gitu loh. ya kalau yang itu sih nggak sadar banget. Yes, ya. Cuman ini karena masa pandemi aja. Karena masa pandemi aja. Jadi kalau mau Jumatan boleh is okay, tapi lihat-lihat juga masjidnya gimana, kebersihannya gimana, apakah mendukung ketenangan kita. Kalau itu oke, jalanin. Kalau enggak, ya udah. Jangan maksain diri. Karena sesuatu yang maksain diri belum tentu berakhir dengan baik. Bahkan bisa berakhir dengan penyesalan. Itu penting. Ya, oke lanjut yang berikutnya. Berikutnya ya. Hmm. Nih, dalam Islam, hubungan antara manusia dengan Tuhan secara personal disebut dengan doa. Misalnya kita, ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, tolonglah aku dari masalah ini. Ya Allah, itu semuanya disebut dengan doa. Hubungan manusia hubungan manusia sebagai manusia dengan Tuhan disebut dengan sholat. Nih, kita mulai ngebedain nih antara kita sebagai manusia dan antara kita sebagai individu. Bisa dibedain nggak antara kita sebagai manusia? Enak itu sih. Nek, saya mau nanya Nek nih sebagai ukurannya. Bisakah dibedakan antara kita sebagai individu atau personal dengan antara kita sebagai manusia? Apa bedanya, Nek? Susah juga. Susah ya? Oke, saya mau kasih penjelasan. Hubungan antara Nek dengan Bu Heni itu sebagai ibu dan anak. Oke? Hmm. Oke. Tapi kalau ada masalah, misalnya Bu Heni berbuat sesuatu yang membuat ibu marah, itu hubungannya personal jadinya. Bukan lagi ibu dan Oh anak. ya. Gitu ya. Ada kan seperti itu kan? Iya. Iya. Iya, masakannya kurang pedes gitu. Nah, Nah, itu hubungannya bukan ibu dan anak. Itu hubungannya personal gitu maksudnya. Individu iya, hubungannya. Nah, gitu maksudnya. Gitu. Jadi, mana yang lebih luas? Hubungan antara personal atau hubungan antara ibu dan anak? Hubungan ibu dan anak kan lebih Personal. luas kan? Lebih luas. Iya, maksudnya lebih dilihat bukan baik dan buruk gitu, tapi dilihat sebagai ya ibu dan anak gimana hubungannya kan gitu kan. Orang tua harus gimana sama anaknya, anak harus gimana sama orang tuanya gitu kan. Ada adab yang dibangun di situ. Ya kan? Ada aturan-aturan yang dibentuk di situ. Anak tidak boleh ngelunjak sama orang tua harus menyayangi anaknya. Itu aturan di situ main berlaku. Tetapi kalau secara personal itu eh, apa namanya di situ? Itu bebas di situ. Mau ngomong apapun, ketika ketika seseorang menghilangkan hubungan yang ibu anak tadi itu, yang ada pertemanan, ya kan? Bebas ngomong apa aja gitu. Tapi ketika seorang ibu, gua nih ibu lo gitu, ngomong yang benar gitu kan. Itu pasti anak pun ciut langsung, iya bu gitu, ya kan? Dia pasti nggak berani ngomong semua sevulgar ataupun sebebas seperti yang dia inginkan. Tapi manakala anggap aku ini sebagai teman kamu ngobrol, gitu. Kamu ngomong apa? Silakan, jangan malu-malu.
Itu nanti hubungannya jadi, oh ya Bu, aku gini gini gini. Jadi bebas bercerita. Karena hubungan yang tadi itu dihilangkan dulu, sekarang masuk ke hubungan yang personal. Gitu. Suami istri misalnya sama juga. Manakala dia, aku suami kamu, engkau istri aku, maka berbicaralah atas nama suami, berbicara atas nama istri. Jadi kaku hubungannya, gitu loh. Jadi apa namanya, suami pengen dihormatin, istri pengen disayangin, dua-duanya kekeh, nggak bisa. Maka harus lepasin dulu seperti ini. Kita ngomong sebagai person dari hati ke hati. Ada masalah apa? Apa yang mau kamu omongkan? Jadi saling mendengarkan. Itu hubungan yang personal. Jadi hubungan yang personal lebih dekat dibanding hubungan yang fungsional tadi itu, gitu loh. Nggak bisa lebur. Nah, hubungan personal kita dengan Tuhan itu namanya doa. Maka itu di dalam doa kita nggak basa-basi, kita doa doa aja. Ya Allah, tolonglah keluargaku sedang ditimpa musibah. Ya Allah, aku membutuhkan rezeki. Ya Allah, sakit banget perasaan ini dihianatin. Ya Allah, gitu. Kita mengungkapkan semuanya secara personal. Pakai aturan nggak? Nggak pakai aturan. Pakai bahasa nggak? Terserah bahasanya apa. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa. Gusti Pangeran misalnya. Boleh juga. Doa Arab itu milik orang Arab karena dia menggunakan bahasa mereka. Ya kan? Kita dengan pakai bahasa Sunda atau bahasa Jawa, silakan. Allah pasti ngerti. Nah, itu hubungan personal dengan Tuhan disebut dengan doa. Dan ini tidak ada batas-batasan aturan umur sekian, bebas aja. Mau tua, mau muda di hadapan Tuhan sama aja. Silahkan berdoa kepadaku. Udu'uni pastajib lakum katanya. Maka call me atau berdoalah kepadaku, aku akan mendengarkan, aku akan menjawabnya. Allah bilang begitu. Ya. Jadi kalau kita mengartikan sholat sebagai doa, itu keliru atau tidak kira-kira? Karena dalam sholat kita menemukan memang doa juga ada, tapi doanya sudah dibungkus dengan formal, ya kan? Itulah sebagai manusia dengan Tuhan kita namanya sholat. Itu namanya canonical prayer, sholat. Makanya semua harus sama, ya kan? Nggak boleh beda. Semua harus sama. Seperti seorang anak kepada ibunya, di mana-mana pun sikap anak sama ibu harus sama. Nggak boleh misalnya eh, keluar dari aturan keanakan atau keluar dari aturan keibuan. Nggak boleh karena dia menamakan diri sebagai fungsi sebagai seorang anak. Gitu ya. Jadi sholat dengan doa bedain. Ya, kalau mau hubungannya lebih dekat, doa. Kalau hubungannya formal, sholat. Ya. Walaupun nanti di dalam sholat ada doa-doa. Nah, doa itu nanti lebih dalam lagi hubungan kita dengan Tuhan dibalut dengan eh, formalitas sebagai manusia, tapi jiwanya sebagai person, sebagai sebagai personal, gitu. Ketika kita mau ketemu sang presiden, kita juga harus pakai formal. Kenapa? Karena kita bertemu dia sebagai rakyat, gitu, sebagai warga. Tetap, maka harus menerapkan protokol yang ketat. Pakai pakaian bagaimana, jam berapa, sama siapa dulu segala macamnya. Tapi kalau kita ketemu dengan presiden di rumahnya, nggak usah pakai formal. Datang aja langsung. Karena itu sebagai person datang ke sana. Bebas. Boleh pakai celana pendek, boleh pakai kaos, ngomongnya assalamualaikum, boleh juga begitu santai. Itu. Nah, itu perbedaan antara kita sebagai personal dengan kita sebagai manusia. Oke, Oke ya, bisa dipahami ya di sini? Oke, mantap. good. Bisa. Mantap. Mantap ya. Nah, Kayak udah dikasih lampu tadi belum? Udah ada lampunya dikit, udah terang. oh ya, terang ya. Oke. Yang ketiga, hubungan manusia sebagai jiwa nih dengan Tuhan disebut dengan tafakur. Ini lebih dalam. Oke. Oke, ini gimana nih? Disebut dengan tafakur. Ini lebih dalam. Bahkan ini bahasa Arabnya tafakur itu berpikir mendalam. Think deeply.
think deeply. Think deeply itu adalah bahasa lainnya meditasi, meditation. Kalau kita sedang meditasi kan kita berpikir ke dalam kan, mendalam sampai lebur dengan pikiran kita sendiri. Sholatnya dihayati, Allah Akbar. Kalau fisik doang, Allahu Akbar. Cukup nggak? Cukup kan? Tapi Iya. kalau kita menghayati setiap gerakan sholat, kita jadi pelan sholatnya. Usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi enak. Karena kita memasukkan aspek jiwa ke dalam sholat itu. Memasukkan aspek perasaan ke dalam sholat itu. Kita menghadirkan objek itu di dalam pikiran kita, dalam hati kita, sehingga kita seolah-olah sedang berkomunikasi dengan sholat itu. Kita sedang meleburkan diri kita dengan sholat itu. Kita dengan sholat menjadi satu. Itu lebih kerasa sholatnya. Lebih kerasa sholatnya. Sebagaimana kalau kita ngomong dengan seseorang, kalau hanya dua-duanya ngomong tidak pakai hati, itu garing. Tapi kalau ngobrol dengan dua orang sudah melibatkan hati, saling memahami, itu rasanya juga akan beda gitu loh. Akrab langsung ya. Akrab, nyaman, nyambung, dan lain sebagainya. Ibu, Pak Tunggul pernah melakukan meditasi, berpikir mendalam, bertafakkur sering, tiap hari bahkan. Itu kan sebenarnya Pak Tunggul sedang mengajak dirinya berkomunikasi. Ginjal ini, paru-paru ini dirasain, mulut ini atau hati ini, kaki segala macamnya diajak bicara, dilibatkan untuk berbicara. Di situ kan? Sehingga seperti sedang berkomunikasi dengan tubuh ini. Sehingga pelan-pelan bisa mendengar, oh ini lagi sakit, ini sudah sembuh, ini ada yang perlu diperbaiki. Rasa langsung. Itu namanya tafakur, berpikir mendalam. Think deeply, feel deeply. Dan yang merasakan itu jiwa, bukan lagi sebagai individu atau person, bukan lagi sebagai manusia secara keseluruhan, yang tadi ibu dan anak tadi itu, bukan lagi itu lagi. Tapi sebagai jiwa. Seorang nek adalah seorang ibu, tetapi dia juga bisa sebagai seorang person, tapi dia juga bisa sebagai seorang jiwa. Begitu Jiwa ya, ibunya melepas, bukan kolbu ya. bukan Jiwa. kolbu. Jiwa. Jiwa ini, Jiwa ya. jiwa. Ketika nek melepaskan diri sebagai seorang ibu, aku letakkan dulu peran aku sebagai seorang ibu, tek, dilepaskan. Aku lepaskan sebagai seorang individu, lepasin, personal. Yang ada adalah jiwa di situ. Jiwa punya anak nggak? Nggak punya anak. Jiwa punya orang tua? Nggak punya orang tua. Ya, yang memiliki, yang merasa mempunyai anak, ya tubuh ini. Yang merasa memiliki sebagai seorang suami, ya badan ini sebagai seorang fungsi. Ya, jadi kadang-kadang kita nempel pada fungsi. Kita juga menderita karena fungsi. Kita juga bahagia karena fungsi, seringkali begitu. Karena aku berfungsi sebagai seorang istri, maka aku harus begini. Nah, siapa yang mengharuskan begitu? Fungsi itu. Padahal kalau kita pengen lepas dari fungsi itu, dari penderitaan itu, lepaskan. Lepaskan di dalam diri kita, maksudnya kan. Diolah dalam batin kita. Aku tidak terikat. Aku bukanlah fungsi ini. Aku bukanlah personalitas ini. Aku adalah jiwa. Nah, sekarang kita sebagai seorang jiwa dulu. Karena nanti hal-hal yang berkaitan dengan fungsi tiba-tiba jadi melemah dulu. Tidak mengganggu lagi kita. Tapi kalau kita sudah stabil, ambil lagi peran itu. Tetapi sudah dengan bimbingan dari jiwa. Itu maksudnya nanti. Ya, gitu. Jadi, sholat sebagai jiwa ini lebih kepada rasa yang dihadirkan di situ. Pikirannya ikut hadir di situ. Sebagaimana Pak Tunggul sering meditasi tadi itu. Gak mungkin pikirannya melayang kemana-mana. Gak mungkin itu. Kalau Pak Tunggul atau Bu Hendy meditasi tentang healing di
body itu, tapi pikirannya sedang ke reksadana, pikirannya ke tentang emas hari ini harganya gimana gitu ya. Kemudian bagaimana perusahaanku sekarang ini, aduh perusahaan travel sekarang jadi hilang kondominium atau apa namanya itu nggak ada yang nyewa. Itu jelas meditasi tidak berfungsi, benar nggak? Terus itu bagaimana? Tafakur tidak berfungsi bu di situ. Itu balik lagi nanti apa itu nggak ada hasil, sehingga yang mau kita kenali sebagai di mana yang bermasalah, di mana yang sakit nggak berhasil karena bukan tafakur. Tapi sering loh, saya terjadi begitu. Gimana? Mikirin, si cucuku terjadi bahwa saya lagi sholat ataupun lagi meditasi gitu, itu cucuku di sebelahku, Nah, ini gimana? Itu si Kanun. Cio gimana, apa kabarnya? jauh mana Saya saya? kepikiran juga. Jio. Iya, asik. Elsie. Sini. Iya, jadi itulah makanya tantangannya di situ. Bagaimana sholat kita itu tidak lagi terganggu dengan suara sekeliling kita, gitu loh. Makanya sholatnya harus kita naikkan dari level individu, apa dari level yang tadi person ke level yang lebih tinggi lagi sampai ke yang jiwa. Nanti kita akan lihat ke level yang paling tinggi. Jauh Wow. ini jangan sini. Jauh tadi Anak-anak katanya ada volumenya yang suka dikecilin. Mana sih? baju Elsio. di luar. Nah, ini dia Oh, nih. ini Elsio. Ini dia Zio nih sayang itu. Berapa Elsio? Tuh siapa tuh? 4 bulan ya? Senyum kasih sih. 4 bulan. ya? 4 bulan. Ah, 4 bulan. Ih, Dadah. bagus. Dadah. Ganteng ya. Ganteng ya. Kayak bapaknya. Kayak bapaknya. Senyum saya. Coba kasih lihat senyum kamu deh. Kasih lihat senyum kamu deh. Coba deh. Senyumnya mana senyum? Ah, aduh. Senyumnya lihat. Kalau senyum senyumnya. Elsio Jivan Al-Basir. Yes, Elzio. Insya Allah nanti bakal punya adik. Oh iya. Iya, sudah 6 minggu hasil US apa? Hasil kebidan. Jadi ini 4 bulan. Terus sekarang udah 6 minggu. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bayi pandemi. Bayi pandemi ya. Ya. Ya udah. Dadah. Dadah saya. Berkahnya, berkah Berkah. Ini Aduh, tuh. menyikapinya aku itu berkah pandemi. Yes, yes. Iya, Berkahnya. dibutuhkan kedewasaan dalam menyikapi ini semuanya. Ini Ya. tinggal di mana sekarang? Sekarang lagi di Bogor. Oh, lagi di Bogor. Nah, sekarang lagi di Bogor. Bogor. Saya mau kesini. Masya Allah, segitu. Ya, wis. Mana yayangnya tuh, Gara, ibunya mana? Ibunya nggak mau nongol dulu, katanya ntar aja. Oke, nggak apa-apa. Iya, iya, nggak apa-apa. Salam ya. Salam dengan Endah Erlia Sartika. Enak Erlia Sartika, iya. Nah, eh itu sholat sebagai apa namanya? Mana tadi? Lagi dari ke jiwa ya. Sampai jiwa. Manusia sebagai hati dengan hubungan manusia sebagai jiwa dengan Tuhan disebut kafakur. Hubungan manusia sebagai hati dengan Tuhan disebut sebagai zikir. Zikir. Keempat istilah tersebut, yakni doa, sholat, tafakur, dan zikir, adalah bentuk pemujaan dan penyembahan kepada Tuhan. Saya ulangi lagi. Keempat istilah tersebut, jadi doa, sholat, tafakur, dan zikir adalah bentuk pemujaan dan penyembahan kepada Tuhan. Bentuk pemujaan dan penyembahan kepada Tuhan. Ya, karena kita sekarang sedang memaknai hubungan antara makhluk dengan kholik kan, dengan Tuhan. Maka anggap aja sebagai bentuk pemujaan terlebih dahulu dan penyembahan. Iya. Jadi hari ini kita mengenal ada doa, ada sholat, ada tafakur, ada zikir. Zikir tuh bukan yang ini Pak Tunggul. Zikir tuh bukan wirid. Kalau wirid kan astagfirullah, 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 itu wirid namanya.
Itu wirid. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Zikir. alhamdulillah, itu wirid namanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Itu subhanallah. wirid. Itu wirid namanya. Itu bukan zikir, Oke. ya. Zikir. Eh, Zikir lebih luas daripada itu. Zikir artinya mengingat Allah. Eh, Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Tuhan begitu. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti tujuan sholat adalah untuk zikir, untuk remembering Him, untuk mengingat Dia. Secara sederhana seperti ini misalnya. Saat seorang suami istri lagi berada di kejauhan masing-masing, ya, tetapi keduanya saling mengingat, nggak pernah bisa lupa. Itu zikir namanya. Berarti suami sedang menzikirkan istrinya, Zikir. ya. Oke. Istri sedang menzikirkan suaminya karena ingat terus, gitu loh. Ingat terus. Tapi begitu dua-duanya lupa, itu mereka tidak sedang dalam keadaan zikir. Lupa mereka. Ketika mereka tidak ingat, maka jelas hatinya tidak ada di situ. Hatinya sedang bersama yang lain. Hatinya sedang menzikirkan yang lain. Gitu loh. Sekarang kita dengan Tuhan. Gimana dengan Tuhan? Apakah always zikir? Atau zikirnya sedikit aja? Saat lagi ada masalah, ya Allah, baru ingat. Tapi begitu selesai masalahnya, lupa lagi dengan Tuhan, dengan Allah. Kita bisa ngecek. Kalau misalnya ini Bi, yang sering terjadi kan, misalnya kita lagi biasa aja nanti lihat apapun, jadi kita ingat Allah itu apa namanya? Nah, nanti Misalnya pelan-pelan Bu, nanti. pelan-pelan. Oh. Kalau kita sudah punya perspektif bahwa tidak ada apapun selain Allah, itu kan makna dari la ilaha illallah kan? Coba kita cek. La ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Oke. Kita lebih detail lagi. Tidak ada apapun selain Allah. Sekarang kita maknai. Kalau tidak ada apapun selain Allah, yang ada ini apa berarti? You see? Berarti kita ngelihat pohon sebagai dia, ngelihat laut sebagai dia, ngelihat apa semua sebagai dia. Karena kita bilang tidak ada apapun selain Tuhan, selain Allah. Berarti yang ada adalah dia. Kalau kita masih menyebut ini laut, ini bumi, ini makanan, ini mobil, loh, kan tadi bilang katanya tidak ada apa-apapun selain dia. Tapi kenapa kita masih menyebut itu? Kan tadi bilang katanya tidak ada apapun selain dia, yang ada hanya dia. Ini apa? Ya ini bumi. Iya, tadi kan bilang katanya tidak ada apapun selain dia. Itu gimana coba menguji logika kita kan? Tadi kamu bilang nggak ada apapun selain dia, yang ada hanya dia. Lah ini apa? Ini bumi, ini langit, ini pohon, ini handphone, ini mobil, ini istri. Lah, tadi kan katanya nggak ada apapun selain dia. Harusnya kita maknai bahwa ini semua adalah penampilan dia. Ini adalah ekspresi dia. Baru di situ kita akan bisa melihat semuanya adalah dia. Disitulah zikir nanti masuk. Ini lebih luas lagi. Gitu. Ya. Nah, ini nanti kita akan perdalam minggu depan, ya. Kita akan lebih minggu depan karena hari ini sudah selesai ya. Mau maghrib, ya. Jadi hari ini kita dapat tadi banyak tuh ada syariat, hakikat tarikat, ada tubuh, ada jiwa, ada hati, ada iman, Islam, ihsan. Dan terakhir ada tadi apa? Doa, sholat, tafakur, dan zikir. Oke. LGO punya adik. LGO punya adik. Selamat ya. Terima kasih. Sama Endah juga. Ya, nanti kita mampir insya Allah ke situ kalau sudah situasinya membaik ya. Ya. Kalau sudah selesai pandemi ya. Ya, siap. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup dulu, ya. Cerna, Oke. Nanti nanyanya nanti. Bisa, ya, oke. Yes, kumpulkan pertanyaannya ya. Dicatat, nanti kita bahas bersatu. Makasih banyak atas perhatiannya. Semoga selalu sehat. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ya. Bi. Dah,